Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan keempat ini kita akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3. Untuk itu, kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, dipersilahkan. Oke, kita akan belajar untuk mengevaluasi mengevaluasi diri sendiri. Apa sih sebenarnya pengertian dari evaluasi? Secara gambaran mudahnya, evaluasi itu adalah sebuah proses pengukuran dan perbaikan terhadap suatu kegiatan. Jadi di sini yang disebut evaluasi itu menjadi sebuah hal penting dalam sebuah proses pembelajaran di mana sampean akan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah sampean lakukan, kemudian melakukan perbaikan atas kekurangan dari hal yang juga sampean lakukan sendiri. Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian. Oke, kita simak bersama pada slide berikutnya. Nah, apa saja bahan evaluasi kita? Kita akan mengevaluasi materi pada pertemuan ke-1 sampai dengan ke-3. Yang kita gunakan atau yang kita nilai adalah pengerjaan tugasnya sampean. Jadi saya tadi menyampaikan evaluasi itu sebuah proses penilaian. Tentunya untuk melakukan sebuah penilaian harus ada data yang dinilai dan ada alat ukurnya. Yang pertama, untuk tugas pertemuan pertama kemarin saya menyampaikan tentang aturan main dalam pembelajaran BK, mulai dari apa saja yang bisa sampean peroleh dari BK, apa saja peraturan dalam pembelajaran BK, mulai harus merangkum, harus melakukan presensi, mengerjakan tugas, juga menyiapkan buku. Nah, buku ini penting meskipun sampean mengerjakan sebagian besar menggunakan GJR, tapi agar pengerjaannya lebih efektif, lebih pas, dituliskan di buku. Saya ingin semuanya menyiapkan buku khusus untuk BK. Yang kedua, di materi pertemuan kedua, saya memberikan tugas untuk sampean menuliskan 5 hal yang ingin sampean ubah. Karena kita akan bersama-sama memulai perubahan dengan memperbaiki kekurangan yang ada di dalam dirinya sampean. Tugas pertemuan 3, kemarin saya meminta sampean untuk mempercantik tugas pertemuan kedua. Jadi biar perubahan itu menjadi menyenangkan, hal-hal yang ingin diubah dituliskan dengan cantik. Selain mudah diingat, juga akan membuat sampean menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Oke, 3 tugas ini akan kita jadikan bahan evaluasi. Sama-sama belajar bagaimana cara mengevaluasi dirinya sampean sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah dari tugas 1, 2, dan 3 sudah selesai dikerjakan? Introspeksi diri masing-masing. Saya sudah memberikan perhatian dengan ada yang saya WA, ada yang saya chat melalui GCR-nya untuk mengingatkan tentang ketuntasan pengerjaan mulai tugas pada pertemuan 1, 2, dan 3. Terima kasih yang sudah memperhatikan, mengumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih juga yang setelah menyimak video pembelajaran ini segera menyelesaikan. Silakan diperhatikan bahwa tadi saya menyatakan sampean harus berani mengintrospeksi diri sampean sendiri, dimulai dari 3 tugas yang diberikan selama 3 kali pertemuan ini, harus mau mengakui apakah memang sudah mengerjakan atau belum. Dikerjakan dengan pemikirannya sendiri, bukan mengambil dari pekerjaan temannya. Kenapa? Keberanian sampean untuk mengakui sebuah kekurangan dan kesalahan merupakan bagian dari langkah perbaikan. Kalau ingin memperbaiki sesuatu, harus mengakui terlebih dahulu bahwa itu memang kekurangan atau kesalahan. Langkah awal untuk perbaikan adalah di sana.
tugas sekolah tidak akan menjadi sebuah beban jika siswa memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai peserta didik yang tertib. Ini penting untuk sampean pahami, tugas ketika sudah selesai tidak akan menjadi beban, tidak akan bertumpuk dan lain sebagainya. Oke? Untuk evaluasi bulanan, ini akan kita coba lakukan bulan ini. Begitu juga dengan bulan-bulan mendatang. Langkah pertama adalah adanya data yang valid. Data ini diperoleh dari pengisian Google Form-nya sampean, diisi dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ingat tadi yang sempat saya nyatakan bahwa keberanian mengakui itu adalah langkah untuk perbaikan yang baik. Yang kedua, menemukan permasalahan. Dengan sampean mengisi data di Google Form dengan jujur, nanti akan terlihat di mana sebenarnya permasalahan sampean terhadap pengerjaan tugas. Nah, yang ketiga, ini yang merupakan tahapan evaluasi adalah memperbaiki. Misal dari 3 tugas ada 2 yang selesai, berarti 1 yang belum. Itu perbaikannya adalah memperbaiki, menyelesaikan tugas yang belum selesai. Perbaikan berikutnya, tidak mengulang hal yang sama. Ada 3 tahapan ini, kita akan lakukan bersama-sama. Saya akan mengirimkan link Google Form berisi pertanyaan evaluasi, silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi saya tegaskan kembali, biasakan untuk menyimak video sampai dengan selesai, karena saya selalu memberikan tugas langsung di dalam video pembelajaran. Google Form-nya diisi melalui link yang saya siapkan nanti di GCR. Kemudian pada bagian akhir Google Form-nya sampean, di screenshot itu yang diupload di GCR. Saya ulang, di Google Form saya sediakan linknya, diklik, diisi sampai dengan selesai. Di bagian akhir nanti sampean upload, sampean screenshot, diupload ke GCR. Itu untuk tugas pertemuan kali ini sekaligus evaluasi. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung pertemuan. Silahkan dipersiapkan, topik pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai masa remaja dan perubahannya. Terima kasih untuk hari ini, tetap menjaga kesehatan, dijaga ibadahnya, semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.